Oke, sore ini kita lagi berkunjung ke salah satu petani milenial yang ada di Bengkulu. Saudara ini bernama Rudi Anton. Beliau ini sebenarnya CEO dari sayurku.com. Nah, kali ini beliau coba mempraktekkan ilmu yang dia dapat untuk mencoba menanam semangka. Nah, kali ini beliau memilih semangka non biji ya, Pak ya. Nah, saat ini sudah diaplikasikan, sudah ada mulsanya ya. Bisa dilihat ini semua sudah mulsanya. Nah, sekarang ini lagi proses apa ini, Pak Rudi? Pupuk dasar NPK ya. Nah, dosisnya ini berapa ini, Pak Rudi? Untuk setiap lubang ini, untuk orang yang pemula mungkin perlu juga ilmu ini. Kalau untuk dosisnya kita main per hektar. Per hektarnya berapa? Per hektarnya kita total di 200. Ah, Itu ada NPK sama sulfur. oke, NPK dan sulfur. Nah, jadi teman-teman, saudara Rudi ini menggunakan pupuk NPK untuk 1 hektar tanaman itu populasinya berapa ya 1 hektar ya Pak Rudi ya? Maka jarak tanam di 60, antar bedeng di 4 sampai 5 meter, di sekitar 3.000. Oke, di 3000 populasi tanaman itu tadi berarti 250 kilo ya Pak Rudi ya? Iya. Nah, untuk ini kan ada biasanya dolomitnya ini butuh berapa banyak ini Pak Rudi? Untuk Kalau dolomit itu tergantung dengan kondisi tanah. Wah, Kalau sekiranya tanah itu bagus, itu cukup di 500 kilo. Tapi kalau tanahnya kurang bagus, oke, berarti nah untuk ini kebetulan tanahnya ini juga kita nanam semangka, nah ini dari tanahnya 500 kilo dolomit ya. Nah, untuk bibitnya ini pakai bibit apa ini ya Pak Rudi ya? Bibit semangkanya ini. kalau semangka kita dari New York itu Juve. Juve ya, harganya perbungkusnya berapa itu? Nah itu untuk saat ini ya itu sekitar 400. Oh, perbungkus. Sebungkus Bungkus isinya berapa sebungkus? itu sekitar 300. 300 biji tanaman ya. Oh, berarti kalau kalau itu berarti kita butuh 10 bungkus ya Pak Rudi ya. Nah, sekarang pertanyaan masuk lagi Pak Rudi. Ini pertanyaan, kalau kita sebagai petani pemula atau orang yang baru mau bertani, kenapa kita harus pilih nanam semangka, Pak Rudi? Kenapa nggak tanaman lain? Kenapa harus semangka? Semangka waktu panennya singkat, Oke, 2 bulan dari salah tanam, oke, dan harga juga kompetitif, sama untuk tonase kalau kita bagus cukup menguntungkan oh, petani pemula, dan oke, perawatannya agak lebih simpel daripada tanaman yang lain. siap, siap, siap. Oke, jadi untuk petani-petani pemula itu saran dari Rudi Anton. Beliau ini dulu, Bapak dulu mantan karyawan Shopee ya Pak ya. Beliau ini dulu kerja Shopee di Shopee Pusat. Saya posisi di head operation di business support Nah, Shopee Jakarta. jadi beliau keluar dari Shopee langsung menekuni dunia pertanian, dan itu beliau memilih semangka karena menurut beliau tanaman yang paling cepat itu menghasilkan yaitu tanaman semangka. Nah, jadi untuk teman-teman yang anak-anak muda yang mungkin mau mencoba peruntukan di dunia pertanian, mungkin bisa ikut dan belajar nanti kepada Pak Rudi ini bagaimana cara menanam semangka yang baik, efektif dan efisien, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin itu Pak Rudi. Terima kasih ya Pak Rudi ya. Sebagai anak muda, sangat luar biasa sih ada anak muda yang mau berjuang di dunia pertanian saat ini. Mungkin itu dulu teman-teman.